Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Marena, Pendeta Jemaat GPIB Sion Semarang, Pospelkes Kenongo. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa sepanjang malam yang telah kami lewati dengan baik, dan pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, yang segar, yang berasal padamu. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan baca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau menolong kami, sehingga firman-Mu ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Imamat pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ke-30. Tetapi saya akan bacakan ayat yang kedua, 10 dan yang ke-12 yang menyatakan, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi." Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya lah kemah itu, kemah suci, serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kitab Imamat merupakan kitab yang berisikan tentang pedoman untuk menjaga agar hubungan bangsa Israel sebagai orang beriman dengan Allah tetap menjalani kehidupan murni mereka. Tujuan dari kitab Imamat adalah untuk memperlihatkan kepada umat Israel cara bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai umat yang kudus di hadapan Tuhan. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini dari Imamat 8 ayat 1 sampai 30 menceritakan tentang pentabisan Harun dan anak-anaknya untuk menjadi imam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tugas imam pada saat itu adalah menjadi perantara antara Tuhan dan umatnya. Dan tugas khusus dari imam adalah mempersembahkan korban penghapus dosa. Oleh karena itu, Tuhan meminta atau menginginkan supaya imam yang akan melayani umat, bahkan menjadi perantara antara Tuhan dan umatnya, juga menjadi kudus. Oleh karena itu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menguduskan imam Harun dan anak-anaknya. Ayat yang ke-12 mengatakan, "Kemudian dituangkannya lah sedikit dari minyak urapan ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat di sini bahwa menjadi seorang pelayan, Tuhan menginginkan yang terbaik. Tuhan mempersiapkan seorang pelayannya hingga menguduskannya menjadi pelayan yang kudus, yang murni di hadapan Tuhan. Saya pendeta yang dipercayakan melayani di jemaat Pospelkes Kenongo, menjaga kemurnian, menjadi contoh, merupakan tugas tanggung jawab saya
sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pelayan. Apalagi dalam menjaga kemurnian, menjaga iman umat, untuk mendorong mereka tetap setia, tetap beriman, tetap menguduskan diri, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam situasi pandemi yang kadang-kadang mengharuskan jemaat Pospelkes Konongo ini harus beribadah di rumah masing-masing, tetapi harus mengingatkan juga bahwa mereka harus menjaga iman mereka, menjaga relasi mereka di hadapan Tuhan dengan mempersiapkan tata ibadah dan renungan-renungan, setelah itu dibagikan kepada jemaat-jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah situasi yang kita hadapi sekarang ini. Kita diingatkan untuk menjaga kemurnian hidup kita, menjaga kekudusan hidup kita. Menjaga kekudusan hidup berarti terus menjalin relasi dengan Allah, Sang Allah yang Maha Kudus. Menjalin relasi artinya merenungkan firman Tuhan yang mengharuskan kita beribadah di rumah, merenungkan firman Tuhan dalam keluarga kita, bersama keluarga kita, sehingga setiap hari kita dekat dengan Tuhan dan menjaga kekudusan hidup di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk menjaga kekudusan hidup, menjaga kemurnian hidup kami, agar kami menjaga relasi kami dengan Tuhan, dan agar setiap hari kami semakin dekat dengan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dalam rumah tangga kami masing-masing, bahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk situasi pandemi COVID-19 yang kami rasakan pada saat ini Tuhan, yang membatasi aktivitas kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong para tim medis, pemerintah dalam upaya menangani COVID-19 ini Tuhan, sehingga boleh teratasi dengan baik dan kami boleh beraktivitas seperti biasanya dan boleh beribadah di dalam gereja dengan tanpa takut dengan apapun. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pelayan-Mu, para pendeta GPIB. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami dalam kehidupan kami, dalam tugas tanggung jawab kami, sehingga kami boleh menjaga kemurnian hidup kami, dan kami boleh menjaga peribadahan umat-umat kami, walaupun harus ibadah di rumah. Tuhan, kami tetap mengingatkan, agar kami tetap mengingatkan jemaat-jemaat kami untuk tetap kudus, tetap menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah ungkapan syukur doa kami Tuhan, yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.